Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Republik Bibit. Ketemu lagi sama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pagi ini saya kedatangan tamu spesial. Sudah bersama kami saat ini ada Pak Kris. Halo Pak Kris. Halo. Sehat Pak? Selamat pagi. Sehat. Teman-teman, Iya. Pak Kris ini adalah customer saya yang ada di Semarang. Beliau pagi-pagi udah sampai di sini jam 5 tadi. Saya belum bangun tadi malam ya. Pak Kris udah datang. Mohon maaf loh Pak Kris Iya, ya. enggak apa-apa. Dan terima kasih nih udah berkenan datang ke rumah Berbagi saya. pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah, teman-teman, Pak Kris ini datang kemari membawa pupuk ya, teman-teman, membawa pupuk yang Oleh-oleh sudah makanan durian. oleh-oleh buat makanan durian. Ya. Ternyata beliau ini luar biasa ya teman-teman. Waktu itu kita buat video atau enggak Mas? Lupa ya Mas, waktu di Semarang ya. Kayaknya enggak bikin video ya, enggak sempat bikin video ya. Sempat ya? Kita buat video waktu itu di Semarang, waktu penanaman di kebunnya Pak Kris. Iya. Yang ternyata usianya sudah 1 tahun. Satu tahun, Persis sekarang iya. ini tanggal 8 Agustus 2024. Iya. Nah, waktu itu kita datang ke sana ngantar bibit durian dan ditanam. Sekarang Pak Kris yang datang ke sini membawa Pupuk. oleh-oleh buat pohon durian. Berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Tentunya pupuk yang dibawa ini merupakan hasil apa namanya itu Pak Kris? Penelitian, Pengalaman, penelitian, ya kan? penelitian teman-teman. Dan menurut saya sangat menarik karena biar bagaimanapun juga pada akhirnya petani durian itu harus dilihat juga dari segi bisnis Pak Kris. Betul. Sebab bisnis, bisnis waktu dan ya itu Disiplin. disiplin, efisiensi itu tadi Iya. ya. Sehingga nanti bagaimana kita menekan biaya produksi yang seminimal mungkin Iya. dengan hasil yang sebaik mungkin. Iya. Nah, begitu. Tapi kalau saya menekan biaya serendah mungkin, tidak usah disiplin, Oke. ya kan? Tidak usah tertib, ya kan? Nah, tidak usah nyemprot-nyemprot, ya itu. Wah, ini yang menarik nih teman-teman. Nah, Pak Kris itu sampai dengan beliau datang kemari itu tentunya sudah mengalami yang namanya uji coba tadi Pak Kris ya. Di kebun beliau sendiri teman-teman. Dan kemarin saya dikasih videonya, ternyata pohon duriannya itu tumbuh dengan baik, bahkan di area yang menurut saya sangat basah dan airnya itu benar-benar selalu ada terus airnya begitu. Tetapi pohon bisa tumbuh dengan baik dan bertahan. Untuk itu teman-teman nanti kita akan lihat bagaimana atau seperti apa model pupuknya dan bagaimana cara pengaplikasiannya. Nanti kita akan sama-sama bersama dengan Pak Kris. Nah ini beliau sudah bawa nih ada berapa karung? 9. Ada 9 karung. Artinya mau bawa 10 tidak cukup. Tidak cukup. Bawa 9 karung. Ini luar biasa loh dari Semarang. Semarangnya pun Pak? Saya di Mijen. Di Mijen. Kalau kebun yang kemarin yang kita tanam itu? Mijen. Masih di Mijen? Masih di Mijen. Mijen itu masuk kabupaten atau? Enggak, Semarang. Kota Madya. Kota Madya Semarang. Oke. Perbatasan dengan Perbatasan Kabupaten Kendal. dengan Kendal. Kendal. Di sana cukup dingin sebetulnya ya. Lokasinya kemarin. Iya. Dan 400 Mbpl. 400 mdpl teman-teman. Nah kita langsung aja kebetulan sudah ada yang diturunkan di sana teman-teman. Kita akan lihat. Nah Pak Kris ini kalau boleh tahu bahan yang terkandung di dalamnya itu apa saja nih Pak Kris? Jadi ini kita buat dari kohe, lalu akar bambu, Oke. sama akar enceng gondok. Wah itu sudah memenuhi unsur-unsur organik ya Pak? Ya. Kan kalau untuk kohenya Pak Kris barangkali Pak Kris. Kohe. Kohenya dari ayam yang kita fermentasi, Oke. sama domba dan kambing yang kita fermentasi selama setengah tahun. Setengah tahun. Saya fermentasi setengah tahun. Nah teman-teman, memang kalau video ini tidak bisa menggambarkan seberapa suhunya, tetapi ini tidak panas ya teman-teman. Padahal udah di karung dan di dalam mobil Pak Kris yang rapat seperti itu. Tapi ini tidak panas. Jadi Ini begini tidak panas. Mas, dari pengalaman saya, suhu yang ada di pupuk organik kita harus sama dengan tanah. Oke. Nah, berarti fermentasi sudah berhenti, sudah selesai. Oke, sebentar. Jadi suhu yang ada di dalam pupuk organik ini harus sama dengan suhu yang ada di Tanah ini. ini. Jadi secara angetnya itu harus sama. Sama. Iya, mau itu. rasanya anget, mau dinginnya sama. Harus sama. Kalau enggak sama berarti enggak beres, belum selesai fermentasinya. Iya, gitu. Nah, ini menarik ya teman-teman karena kita sebelum bikin video ini kita udah ngobrol dan saya sudah cukup lama, 1 tahun lah kurang lebih kenal dengan Pak Kris ini.
beliau itu bukan tidak mampu membeli pupuk sintetis, sangat mampu bahkan. Tetapi ini adalah yang akan saya pertanyakan juga ke Pak Resi. Kenapa kemudian pada akhirnya kok berlabuh di pupuk organik? Padahal secara kemampuan mau beli pupuk model apapun Pak Kris kan mampu. Kenapa nih Pak Kris? Alasannya barangkali. Teman saya itu punya pohon durian itu usia 30 tahun. Oke. Tahu-tahu mati. Oke. Dengan diberikannya pupuk sintetis, hormon dan sebagainya. Oke. Usia 30 tahun, akar itu sudah sampai mana? Pohon sudah besar sekali. Siap. Dari situ saya memiliki kesimpulan bahwa tanah yang ada di dalam situ tidak mampu Menyerap unsur hara. Apa yang diberikan secara sintetis itu tidak mampu. Oke. Jadi saya dari situ saya punya keyakinan bahwa segala sesuatu tuh ya memang mungkin harus organik. Harus organik. Ya. Selain tadi saya pengusaha yang tidak mau disiplin, tidak mau nyemprot. Iya. Ya kan? Betul. Ada pengalaman juga dari situ. Iya. Nah, belajarlah kita untuk membuat ini. Pupuk organik. Iya, banyak tahu dari teman-teman YouTuber juga. Oh, iya. Ini manfaatnya mikroba yang di dalam akar bambu itu apa, mikroba yang di enceng gondok itu apa. Kita banyak belajar dari YouTuber. Iya. YouTuber juga channel penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian. Ya, Kalimantan atau apa itu. Itu teman kita itu. Terima kasih Pak. Ya, kan? jadi teman-teman, motivasi Pak Kris ini salah satunya adalah dari melihat hasil tanaman milik temannya yang sudah berusia kurang lebih 30 tahun, kemudian mati secara tiba-tiba. Iya. Mati secara tiba-tiba, kemudian Pak Kris mengambil kesimpulan bahwa sepertinya di dalam pohon durian itu tanahnya itu sudah terkontaminasi atau sudah rusak oleh karena pemberian pupuk sintetis yang tidak terus bisa menerus. menerima, sudah tidak bisa menerima lagi. Kemudian sekarang beliau sudah mulai menganalisa, kemudian sudah mulai membuat pupuk organik ini. Ya. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa bagaimana caranya kita menekan biaya produksi, kemudian dengan biaya produksinya sudah minim, lalu hasilnya akan berkesinambungan, baik dan pohon tetap sehat. Tetap sehat sesuai kemampuan pohon. Sesuai Jangan dengan kita kepaksakan. betul. Kita punya target sekian tahun. Kita benahi medianya, kita benahi makanannya, kita benahi semua biar dia yang menentukan sendiri. Betul. Semampu pohon itu. Nah, ini sangat menarik nah teman-teman. Tadi disinggung sedikit tentang tidak usah semprot, tidak usah insek, tidak usah fungi. Itu bagaimana itu Pak Kris? Penjelasannya tentang itu tuh barangkali. Ya setelah saya beri, ya. Lalu saya tidak pernah ke kebun. Oke. Ya kan? Kan ada gudang kan di tempat saya. Iya. Semua insek apa semua itu kan di gudang Ada di saya. sana, betul, di betul. gudang saya. Iya. Yang jaga kan nggak bisa itu. Betul, Orang betul. kebun kita kan nggak bisa. Betul. Lah saya juga repot kerja. Udah saya biarkan aja. Saya pantau lewat WA ada masalah atau tidak. Tidak Iya. ada, bagus Pak. Difotokan begitu saja. Jadi saya menyimpulkan ya semua ya karena pupuk Organik ini. Oke. Nah, sekarang biar kita tidak berlama-lama Pak Kris, langsung saja kita akan coba aplikasikan ke pohon. Ini pohon durian yang sebetulnya banyak banget, lumayan banyak historinya nih Pak Kris. Oh iya. Jadi ini pohon itu dulu udah sampai ke Sragen, udah sampai ke Wonogiri, lalu saya bawa pulang lagi nih pohonnya. Oh iya. Ya gitu karena ada satu dan lain. Nanti kita jelaskan di video yang lain. Nah teman-teman bisa lihat kondisi pohon, daun dan sebagainya. Ini minim sekali perawatan karena saya tinggal pergi terus Pak Kris. Iya sama Nah, ya. Kondisinya kayak gini. Ya sebetulnya ini tidak mencerminkan penjual bibit yang baik ya teman-teman. Karena masuk penjual bibitnya yang dijual bagus-bagus, yang ditanam sendiri masuk kayak gini. Tetapi ini teman-teman, nanti Mas Hendy minta tolong diambil gambarnya, daunnya kusam, kemudian banyak bercak dan lain sebagainya. Hari ini di tanggal 8 Agustus 2024 kita akan uji coba pupuk organik dari Pak Kris ini teman-teman. Nah ini langsung saja nih. Ini pemberiannya berapa banyak nih Pak Kris? Wah enggak ada dosis ini. Oh enggak ada dosis-dosisan ini? Iya enggak ada dosis. Berikan saja. Cukup tabur-tabur begini aja teman-teman. Di area sini. Nah ini menarik nih. Ternyata menurut informasi dari Pak Kris tadi. Ini habis dibersihkan tidak gulmanya? Ini memang tanahnya kemarin baru kita urai Pak Kris. Oke. Tadinya kan banyak tumpukan sampah. Oke, Ini karena oke. Pak Kris mau datang ya udah kita. Wah ini dituang begitu teman-teman tuh. Wah.
Ini tidak bau ya teman-teman ya, sama sekali tidak bau nih teman-teman. Kalau ada selang Oh, ada, atau ada, siram dulu. Ada. Nanti sudah mulai masuk, kita tuangkan lagi. Oke. Ini serbuk-serbuk ini, ya ini dari akar bambu sama enceng gondok. Serbuk-serbuk ini dari akar bambu sama enceng gondok ini. Nah, ini dia. Langsung disiram Pak Kris? Ya. Untuk meratakan sekalian kan, ada tekanannya air untuk meratakan sekalian. Nah, ini teman-teman langsung disiram begini ya. Untuk dosis penggunaannya barangkali Pak Kris biasanya lakukan berapa bulan sekali Pak Kris? Saya biasa melihat indikasi daun ya. Oh, melihat kondisi daun ya? Ya. Bagaimana cara mengetahui Ya, dia kalau sudah perlu daunnya dipupuk? sudah agak muda. Ya. Seperti ini ya Mas ya. Ya. Saya lihat ya. Yang muda mana daun muda? Nah, ini. Seperti ini muda begini ya, kita tambahkan lagi. Terutama ini kan kalau yang di pucuk memang wajar ya kalau muda ya. Karena tubusan baru Nah, barangkali ya? ini seperti gini-gini ya sudah. Lalu kilapnya juga. Oh, berbeda. Kalau sudah tidak begitu mengkilap itu nanti kita tambahkan lagi. Ya. Nah, Pak Kris biasanya berapa hari atau berapa minggu barangkali sudah mulai nampak si pupuk ini sudah bekerja atau sudah bereaksi begitu Pak Kris? Pengalaman saya 2 minggu ya di kebun saya ya. 2 minggu udah mulai ada Sudah terlihat perbedaannya. Sudah ada perbedaannya. Oke. Itu pun tepatnya saya tidak tahu kapan. Karena Oke. setelah saya berikan 2 minggu kemudian saya baru datang ke kebun lagi, datang lagi, dan ya. sudah ada hasilnya. Nah, ini Gitu. cocok Nah, banget ini nih. mungkin Betul. Mas Roman bisa nanti punya pengalaman yang Kita lebih update ya. detail. Satu Ini minggu kan, gitu ya. Iya, Mas Roman kan tinggalnya kan ini. Ya, pohonnya Ini kan kesanding lah. pohonnya kan di tempat tinggalnya Mas Roman Iya, ini. betul. Untuk ininya cukup Pak Kris barangkali atau mau ditambahkan lagi pupuknya? Diratakan dulu aja sampai basah semua. Ini agak lumayan nahan air ini Pak Kris ya. Ya. Nah, ini cocok nih buat teman-teman yang tanahnya barangkali boros air nih. Ya. Nah, ini bisa untuk Kalau yang disiram itu langsung airnya turun pakai ini. Yang kemarau disiram airnya hilang terus. ya. Cocok ini. Di kebun saya kan begitu, Mas. Iya, betul. Di kebun saya tuh tadinya kan begitu. Disiram air berapa? Habis. Ini bisa untuk ngikat air nih. Jadi dia biar tidak gampang menguap nih teman-teman. Luar biasa nih. Nah, seperti apa nanti perkembangan setelah diberikan pupuk ini, nanti kita update ya teman-teman di channel kita. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ini merupakan salah satu bentuk kepeduliannya Pak Kris terhadap petani durian di Indonesia. Betul. Jangan nanti nanam durian itu biar semua bisa makan durian, nggak Iya. dianggap barang mewah. Durian itu. Ya tentunya kalau biaya produksinya murah, maka daya belinya kan juga akan lebih tinggi lagi Pak Kris. Iya. Gitu. Terutama kalau itu ya perawatannya mudah ya. Iya. Saya yang merasakan di sini menggunakan pupuk ini jadi perawatannya mudah. Mudah. Nggak pernah semprot saya. Nggak pernah semprot insek fungi lagi ya. Nggak pernah. Nah itu penjelasannya seperti apa Pak Kris? Kok bisa sampai tidak memerlukan lagi insek fungi begitu? Bagaimana? Apa yang kemudian dilakukan atau diperoleh Sudah dari saya pupuk begini aja, tapi matahari masuk. Matahari masuk. Matahari masuk, ya pupuknya kan? pakai ini. Gitu. Lalu cabang-cabang yang tidak kena matahari, ya udah kita potong. Dipotong saja. Ya potong saja, udah nggak usah kita kembangkan. Oke, barangkali penjelasan secara cara kerjanya barangkali kenapa kemudian hanya dengan pupuk ini kok kita bisa ngurangin semprot, insek dan funginya itu penjelasan secara rincinya itu seperti apa barangkali Pak Kris?
Mikroba ya. Mikroba, iya Ya, barangkali. atau- mikrobanya banyak yang bekerja sesuai semua seimbang. Nah, keseimbangan itu loh yang sering orang bilang kalau menggunakan pupuk organik nanti bisa seimbang untuk yang diserap akar seimbang itu loh. Iya. Saya ini kan juga bukan orang pertanian. orang tanah, nggak tahu tanah. Ini pengalaman iya. saya aja. Ya Betul. kan? Tapi silahkan aja ini dicoba, ya kan? Ya, yang jelas kan hasil secara kasat mata itulah yang kemudian nanti bisa menjawab Pak Kris. Iya. Kalau penjelasan seperti itu mungkin karena Pak Kris bukan merupakan orang pertanian atau Iya. barangkali orang yang expert di bidang pertanahan begitu Iya. ya, tentunya akan ya kita takut salah juga kan, tetapi Iya. setidaknya ini sudah dilakukan oleh Pak Kris dan pohonnya sekarang juga tumbuhnya bagus. Kemudian oleh karena kepedulian beliau ini jadi mencoba untuk memberikan pupuk ini di kebun di tanaman saya dulu. Iya. Teman-teman nanti jangan nyoba dulu kan, kita belum tahu hasilnya. Kan Iya, kalau betul. pohonnya hasilnya bagus, nanti terserah teman-teman gitu. Seperti itu, dan ini sangat aman ya teman-teman, kalau bahan organik itu tidak akan memberikan efek samping terhadap si pohon itu sendiri. Iya. Oh, ini mau disemuakan, ini enggak apa-apa. Ya udah kasih aja Pak. Aja kasih. Jangan- Coba bisa overdosis apa enggak Ya, ini? kalau mati ya kan biarin pohon saya ini. Kalau mati saya sia-sia datang ke Semarang. Iya. Kita lihat aja nih teman-teman. Dan kalau wah jangan-jangan nanti habis dikasih pupuk terus dikeruk kembali, kita siram teman-teman tuh. Siram kita ini? kita siram, udah diserap sama pohon ini, kita kasih aja. Nah teman-teman juga lihat di sebelah sini teman-teman ya. Kita mau tabur sedikit ke area pohon yang ini Pak Kris. Yang ada di pot ini Pak Kris. Oh, boleh. Ya, kita taruh di sini. Ah. Nah ini kita kasih. Nanti daunnya kan kuning-kuning itu Mas. Ya. Kayak gitu, nanti apakah dia Ini akan- apa ini? Tanaman apa itu? Mana Pak? Itu sebelahnya itu. Oh, ini Yang- dari biji Pak ini Pak. Hah? Ini dari biji itu. Dari biji. Dari Kasih aja eksperimen dari biji, Eksperimen. pembuktian. Nah, Pembuktian dari biji. Ya. nah, kita siram lagi. Siram biar masuk itu. Hmm. Nggak ada obat itu sudah itu kalau sudah masuk begitu. Nggak bisa diobatin. Nggak bisa itu kalau ini bermasalah udah. Ya, udah mati. Korban itu. Korban lah. Ya namanya uji coba kan harus gitu Pak Kris. Iya. Gitu. Ya memang banyak sekali pendapat tentang pupuk ini, apalagi sekarang ini. Saya sebetulnya begini loh Mas. Gimana? Saya kesini itu ingin meyakinkan kesimpulan saya terhadap pupuk ini. Ya. Makanya saya berbagi. Betul. Mas Roman pasti bibitnya banyak, Betul. pasti rekannya banyak. Pasti Pak, Ya. betul Pak. Ya kan? Kasusnya banyak. Saya ingin membuktikan apa yang saya alami ini dialami juga oleh Mas Roman apa Ya. enggak itu loh. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal teman-teman, bahwa bukan tidak mampu Pak Kris ini membeli pupuk-pupuk yang beredar di pasaran sekarang ini. Sangat mampu bahkan, dan ternyata tadi Ngeri Mas, 30 tahun Mas. 30 tahun Dunianya mati. ada yang mati. Ada yang 10 tahun Ada yang 10 mati. tahun bahkan gitu Iya. Ya tentunya kan belajar dari Jangan situ. sampai terjadi. Jangan sampai terjadi di pohon sendiri. Iya. Gitu. Dan beliau ini termasuk penghobi durian. Kalau lagi pengen makan durian itu sampai datangnya saking dari Malaysia Pak. Iya. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan metode pemupukan organik yang efisien seperti ini nanti bisa menekan biaya produksi sehingga musangking itu harganya tidak usah mahal-mahal lagi Pak Kris. Iya. Gitu. Kalau lebih murah malah kita ekspor ke Malaysia nanti. Iya, ya sebetulnya kalau harganya nggak seperti sekarang ini, mungkin daya beli masyarakat kan juga akan lebih Iya, betul. akan lebih tinggi lagi. Nah ini luar biasa ya teman-teman. Jadi pupuk organik yang kita berikan ini, nanti kita juga buktikan kita tidak akan semprot dan tidak akan berikan fungi dan insek lagi Pak Kris. Iya. Untuk membuktikan eksperimen kita Iya. kali ini gitu. Seperti itu teman-teman. Kita uji coba dulu. Nah sekarang ini kan udah banyak banget beredar Pak Kris. Karena saya mau lanjutkan obrolan saya tadi tentang ini ya teman-teman, bahwa sekarang itu ada si durian ini Pak Kris, baik mulai dari bibitnya, kemudian pupuk, perawatan vegetatif dan generatif itu sudah menjadi industri Pak Kris. Jadi banyak pihak yang melirik dunia perdurianan ini untuk bisnis. Saya tertarik sama Kan? bisnis durian ini, saya tertarik. Tapi begitu dengar 30 tahun mati, 10 tahun mati juga ngeri gitu loh. Iya, Ini gimana ini
Betul, betul. Solusinya apa gitu loh, supaya Iya. nggak terjadi sama kita Benar, yang baru mulai 1 tahun ini. Artinya begini Pak Kris, oleh karena dilihat sebagai ada sebuah bisnis di sana tadi, maka bibitnya udah dibisnisin, pupuknya udah dibisnisin, perawatan udah dibisnisin, semuanya dibisnisin. Nah, sekarang ini kita sulit sekali mencari sumber atau narasumber lah begitu, atau media atau video YouTube yang murni memberikan edukasi tanpa ada embel-embel bisnis di belakangnya. Iya, betul. Gitu kan, itu yang sulit sekarang. Iya. Ada beberapa narasumber yang mengatakan, wah ini pohon harus gini, gimana Pak caranya? Ya udah, kamu harus beli ini, jualan akhirnya Pak. Tahu sendiri. Nah, itu. Saya dari Semarang sampai silaturahmi. Saya tak berangkat Mas, oke. Coba, wes coba. Nih teman-teman, ini yang beda nih. Ya, maksudnya yang menurut saya ini saya perlu sampaikan bahwa sekali lagi Republik Bibit ini hari ini benar-benar mendapat kehormatan didatangi oleh customer yang jauh-jauh dari Semarang hanya untuk ngasih pupuk ini, hanya ingin share tentang bahwa yang terjadi sama saya terjadi di sini juga atau tidak? Harapannya seperti itu, dan sekali lagi ingin menyampaikan bahwa bertani durian itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang mahal. Ya. Itu bukan sesuatu yang ribet. Bahkan beliau ini luar biasa sibuk teman-teman. Jadi untuk menyempatkan waktu kemarin itu udah mesti siapkan waktu, kemudian mesti meninggalkan pekerjaannya yang sangat sibuk hanya untuk bertemu dengan Republik Bibit, yang pada akhirnya kita harus share ini barang ke teman-teman semua bahwa bertani durian itu tidak mahal, tidak ribet, dan cocok sekali buat teman-teman yang suka tinggal-tinggal ke kebunnya tuh nggak mesti sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ini sangat cocok. Nanti ke kebun seneng. Lihat tanaman udah 1 bulan nggak ke kebun, 2 bulan nggak ke kebun, tahu-tahu dapat kejutan. Betul. Wah kok kayak gini ya. Ya. Tapi apapun itu nanti hasilnya kita akan spillkan, kita akan videokan setelah 1 minggu barangkali atau 2 minggu nanti kita akan berikan. Nah, untuk membuktiin ya teman-teman bahwa ini tidak mungkin kita bisa keruk kembali karena sudah kita siram kayak gitu. Ya, mungkin bisa dikeruk kembali. Di video dari jauh pohonnya yang seperti apa? Oh ya, nanti Mas Edi biar kasih video secara penampakan. Ini memang pohon nggak keurus lah gampangannya Pak Kris. Gitu. Nggak apa-apa. Kita lihat nanti dan mungkin nanti kita akan coba di kebun teman sawah. saya juga. Dari boleh sawah. Nanti biar teman-teman juga tahu seperti apa. Bahwa kita eksperimennya tuh bukan ngorbanin 1 pohon doang. Kalau misalkan nggak berhasil gitu kan, tapi ada beberapa pohon juga yang akan kita. Waduh, nanti kalau udah berhasil saya yang dituduh ini. Nanti terdakwa ini saya. TSK tersangka. Iya. Tetapi kalau kandungan organik itu menurut saya sejauh ini aman sih Pak Kris. Nggak ada yang seperti apa gitu. Ini 1 karung Mas. Saya 4 karung Mas. 1 karung ini ya. 1 karung. Aja nih. Saya waktu nyoba itu saya 4 karung. Ya. Untuk itu teman-teman kita lanjut ngopi dulu. Setelah itu baru kita akan jalan ke kebun kawan-kawan kita. Kita akan kasih pupuk-pupuk ini biar hasilnya nanti kita bisa tahu. Mantap.